Pernah nggak sih Anda sudah senang banget lihat hasil cetak sabun DTF Anda? Warnanya tajam, detailnya dapat banget, pokoknya keren deh. Tapi tiba-tiba ada pelanggan yang menghubungi Anda. Kok cepat pudar ya kak? Padahal baru berapa kali dicuci, gambarnya mulai mengelupas. Warnanya juga hilang dan kusam. Tenang, ini bukan berarti teknologi DTF itu buruk. Seringkali ini cuma karena ada beberapa hal kecil yang kelewat dalam proses produksi Anda. Moto rahasia agar sabun DTF Anda awet dan bisnis Anda makin profit. Yuk bongkar 4 penyebab utama warna sabun DTF cepat pudar dan solusinya. Penyebab pertama, kualitas tinta kurang oke. Kalau masalah utamanya adalah kualitas tintanya, terutama tinta CMYK, tinta CMYK berkualitas rendah memiliki pigmen warna yang tidak stabil. Pigmen ini sangat rentan rusak saat terpapar sinar matahari atau sinar UV dan bahan kimia keras dari deterjen. Akibatnya, warna yang tadinya memiliki saturasi yang tinggi akan cepat turun atau pucat. Warna merah jadi orange kusam, biru jadi keabu-abuan, dan gambar secara keseluruhan akan kehilangan warnanya setelah beberapa kali dicuci. Meskipun tinta putih menjadi dasar yang penting, daya tahan warna sesungguhnya ada pada kualitas tinta CMYK yang ada cetak di atasnya. Solusinya, investasikan kepada tinta CMYK yang memiliki reputasi ketahanan cuci dan ketahanan sinar UV yang baik. Jangan hanya tergiur dengan hasil cetak awal yang terlihat cerah, tapi cari tahu seberapa lama warna tersebut bisa bertahan. Penyebab kedua, bumbu lem perekat yang salah. Sekarang kalau masalahnya sablon gampang mengelupas dan retak, kita beralih ke tersangka utamanya, bubuk lem atau powder. Anggap saja ini adalah lem yang menyatukan tinta dengan serat kain. Kalau kualitas lemnya rendah, daya rekatnya pasti lemah. Sablon akan terasa kaku, ditarik sedikit gampang retak, dan akhirnya rontok setelah beberapa kali dicuci. Menggunakan powder yang murah untuk berhemat justru akan membuat Anda boncos karena komplain pelanggan. Solusinya, gunakan bubuk lem yang memang direkomendasikan untuk printer DTF Anda. Pastikan butirannya pas, tidak terlalu kasar atau terlalu halus, agar hasil rekatnya kuat namun tetap fleksibel mengikuti bahan. Lakukan juga uji coba untuk menemukan kombinasi bubuk dan pengaturan press yang paling optimal untuk jenis kain yang Anda gunakan. Penyebab 3, settingan heat press tidak pas. Anda sudah pakai bahan terbaik, tapi hasil masih pudar. Mungkin masalahnya ada di sini. Proses heat press. Ada 3 kunci utama di sini: suhu, waktu, dan tekanan. Suhu terlalu rendah membuat lem perekat tidak meleleh sempurna sehingga tinta tidak menempel kuat pada kain. Hasilnya, sablon jadi mudah luntur dan terkelupas. Suhu terlalu panas bisa membakar tinta sehingga warnanya bisa berubah dan kain pun bisa rusak. Waktu atau tekanan kurang, tinta cuma menempel di permukaan dan tidak meresap ke dalam serat kain, membuatnya sangat rentan retak dan lepas dari kain. Setiap jenis kain mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga butuh settingan yang berbeda pula. Anda tidak bisa menggunakan settingan yang sama untuk katun dan polyester. Solusinya, bisa lakukan kalibrasi pada mesin heat press Anda secara berkala untuk memastikan suhu yang digunakan akurat. Anda bisa melakukannya dengan tes dulu di potongan kain yang kecil sebelum produksi massal. Nah, berikut ini kami akan memberikan rekomendasi panduan suhu dan waktu yang ideal yang bisa Anda jadikan acuan. Tapi perlu diingat, pengaturan yang optimal bisa bervariasi tergantung pada printer, bahan, dan lingkungan produksi Anda. Penyebab 4, cara perawatan dan pencucian yang salah. Nah, penyebab terakhir ini terjadi di tangan konsumen. Tapi, ini tetap jadi tanggung jawab Anda ya untuk mengedukasi mereka. Sehebat apapun kualitas sabun Anda, kalau dicuci dengan sikat, pakai air panas, atau dikasih pemutih, ya pasti akan rusak juga. Warnanya akan memudar dan lapisan gambarnya bisa pecah-pecah hingga terkelupas. Solusinya, Anda bisa sertakan label perawatan yang jelas dan informasikan mereka untuk membalik pakaian saat mencuci dan menjemur, menggunakan air dingin dan deterjen lembut, tidak menggunakan pemutih atau disikat, dan menyetrika hanya dari bagian dalam. Langkah kecil ini tidak hanya menjaga kualitas produk, tapi juga membangun kepercayaan pelanggan. Jadi pudarnya warna sabun DTF bukan hanya disebabkan oleh satu faktor saja, tapi ini adalah hasil dari kontor kualitas di setiap langkah. Mulai dari pemilihan bahan baku, settingan printer, kesehatan printer, hingga cara perawatan oleh konsumen. Apabila Anda menguasai kualitas di setiap langkah ini, Anda tidak hanya mengurangi keluhan, tapi juga meningkatkan nilai jual produk Anda. Ini adalah langkah penting untuk membangun reputasi bisnis yang baik, dan tentunya membuat bisnis Anda semakin profitable. Jika Anda membutuhkan printer DTF dan bahan baku yang punya kualitas oke, kami siap bantu Anda. Tidak hanya itu, kami juga memberikan after sales yang terbaik untuk bisnis Anda. Jangan biarkan kualitas printer dan bahan baku menghambat kesuksesan bisnis Anda. Seperti biasa, klik aja di deskripsi untuk konsultasi. Gratis kok! Simpan video ini jika diperlukan, komen jika ada pertanyaan.